Isih celek diwulang ngaji, sok yen gedhe supaya ngerti. Hadis yang ke-34 itu. Kalimat per kalimatnya itu perhatikan. Ya. Man ra'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kalian yang telah melihat kemungkaran, falyughayyirhu, maka rubahlah oleh kamu akan kemungkaran tersebut biyadihi, dengan tangannya. Dengan tangannya itu bagaimana itu? Bukan suruh mukul. Ini adalah kalimat majas, perumpamaan. Sebagaimana dia dalam Al-Quran disebutkan yadullahi fawqa aydihi, tangan Allah di atas tangan para makhluknya, para hambanya. Artinya apa? Kekuasaan Allah. Nah, maka di sini ditakwil fal yughayyirhu biyadihi itu adalah kekuasaan. Gitu loh, Pak. Fa illam yastati fa bilisanihi, maka apabila tidak punya kekuasaan untuk merubah kemungkaran itu, maka dia harus merubah dengan lisannya. Lisan itu apa? Kita kembali ke Al-Quran. Ya, bagaimana perintah Al-Quran? Gimana perintahnya Al-Quran dengan lisan itu? Gimana ayatnya juga? Ud'u ila sabili rabbikum bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka kembali menuju ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara yang bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalaupun harus berdebat, maka berdebatlah dengan mereka yang berbuat kemungkaran dengan cara debat yang lebih baik daripada debat yang mereka sampaikan kepada kita. Nah, itu artinya fa'il lam yastati fabilisa. Artinya fabilisanihi ini adalah orang yang punya ilmu untuk menyampaikan kebenaran dengan lisan. Siapa itu? Ya, para ulama, para asatid, ya, para tokoh agama, atau yang menjadi panutan. Fa illam yastati, kalau dia tidak punya kewenangan, tidak punya kekuasaan, dan dia juga tidak punya kedudukan atau keilmuan untuk menyampaikan nasihat dengan lisannya, karena dia tergolong orang yang awam, maka fabiqalbihi, ingkar dengan hati. Ingkar dengan hati itu bagaimana? Tadi itu ayyunkira dzalika, hendaklah orang itu mengingkari dzalika, terhadap kemungkaran itu, wala yardahu, dan tidak rela dalam hatinya akan kemungkaran itu, wa yashtaghilah bi dzikrillah, dan menyibukkan hatinya dengan berzikir kepada Allah. Contoh, Pak, ini berkaitan dengan abah guru sekumpul Martapura, Kalimantan. Suatu ketika di Kalimantan Barat itu ada seorang sayyid, zuriyahnya Nabi, wafat. Dan ketika wafat, tidak ada satu orang pun dari sekian banyak penduduk kampung di sekitar rumah sayyid tadi itu membantu untuk mengkremasi mayatnya. Jadi tidak ada yang datang untuk melayat, sehingga tidak ada yang membantu untuk memandikan, mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan jenazah yang akan dikuburkan, baik itu memandikan, perlengkapannya, baik itu menyolati maupun menggali kuburannya dan kemudian dibawa ke kuburan untuk dikubur. Itu nggak ada. Akhirnya si istrinya ini, si Syarifah ini nangis sampai berdoa kepada Allah. Dalam doanya itu dia juga berseru kepada suami yang telah meninggal. Kan sudah saya bilang, kamu itu jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang ahli maksiat.
Jangan kamu itu sering duduk nongkrong di tempat-tempat maksiat. Kalau tidak, orang akan mengira kamu juga ikut berbuat maksiat, sehingga nanti kamu dicurigai oleh orang sebagai ahli maksiat, sehingga orang tidak ada yang mau merawat jenazah kamu karena kamu dianggap sebagai jenazah yang fasik. Gitu, Pak. Nah, akhirnya dia berdoa, ya Allah, kalau memang takdir suami saya seperti ini, maka saya hanyutkan saja jasadnya ke Sungai Kapuas. Setelah berdoa seperti itu, tiba-tiba abah guru sekumpul itu datang, Pak. Bayangin loh, dari Martapura ke Kalimantan Barat, Banjarmasin, Pak. Kalimantan kan jauh. Tiba-tiba datang. Datang itu orang kampung semuanya itu kaget. Kok tiba-tiba abah guru sekumpul datang ke sini? Padahal kita nggak tahu nih ada acara apa, karena abah guru sekumpul itu nggak pernah datang ke satu daerah kecuali di daerah itu ada acara besar. Karena abah guru sekumpul ini termasuk ulama besar min auliyaillah. Akhirnya abah guru sekumpul bilang, kalian nggak tahu ya, kalau di sini itu ada walinya Allah wafat, makanya saya datang mau menyolati dia. Loh, siapa abah guru sekumpul? Udah, ayo kalian ikut saya. Ikut semua, Pak. Ikut ternyata ke rumah orang itu, ke rumah Sayyid itu tadi, Durian Nabi tadi. Nah, kemudian si orang kampung ini ada yang memberanikan diri. Wahai abah guru, ini orang tidak pernah beribadah seumur hidupnya. Kami tidak pernah melihat dia ibadah. Dia itu selalu ada di tempat maksiat, di tempat judi, tempat sabung ayam, di tempat pelacuran. Dia selalu di situ nongkrongnya. Makanya kami tidak perhatikan, mana mungkin jadi wali ini. Abah guru sekumpul tersenyum, kemudian mengatakan, kalian tidak tahu apa yang diamalkan oleh orang ini ketika hidupnya. Tahu, Pak? Dia duduk di tempat maksiat, duduk di tempat sabung ayam, duduk di tempat perjudian, nongkrong di pelacuran, sambil berzikir kepada Allah. Dan dengan zikirnya itu dia memohon kepada Allah untuk tidak menurunkan bala di tempat itu. Itu ayyum kiradzalika wa la yardahu wa yastaghila bi dzikrillah. Ya. Itu loh, Pak. Jadi nggak mungkin kalau ada orang mengatakan fa in qila al inkaru bil qalbi laisa fihi taghyirul munkar. Kalau ada yang mengatakan tidak mungkin bisa ingkar dengan hati itu merubah kemungkaran. Nah, kalau ada orang mengatakan seperti itu, ya maknanya fama makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam fadiqan. Lalu apa perlunya Nabi itu menjadikan cara merubah kemungkaran itu yang paling ringan dengan hati? Itu loh, Pak. Jadi kadang-kadang ada orang itu yang ingkar dengan hati, mendoakan kepada Allah, justru malah itu bisa merubah kemungkaran. Justru malah ada juga yang punya kekuasaan, merubah dengan kekuasaannya, malah sembunyi-sembunyi, ya kan? Karena takut, ya apa namanya, digrebek sama pemerintah, akhirnya sembunyi-sembunyi dia. Makanya tadi kan tidak bisa kita itu mengukur bahwasanya orang yang beramar ma'ruf dengan kekuasaannya, aibiyadihi, atau orang yang beramar ma'ruf dengan lisannya, itu lebih kuat imannya dibandingkan orang yang beramar ma'ruf dengan hatinya. Makanya dikatakan laisal muradu annal ajiza idza ankara biqalbihi yakunu imanuhu ad'afa min imani ghairihi. Ya gitu. Jangan nangis. Ya, itu maknanya ya. Paham ya maksudnya? Paham ya? Nah itu, Pak, yang banyak disalahpahami oleh masyarakat di situ. Kadang-kadang kita untuk melegitimasi tindakan anarkis kita dengan menggunakan hadis ini, padahal nggak pas itu, nggak pas, nggak sesuai dengan
yang dijelaskan oleh para ulama, yang mana para ulama itu statusnya sebagai pewaris. Sekarang hadis yang ke-35. Bentar lagi, Pak. Khatam. Berapa lagi? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Suruh pulang loh. Nih kue. Enggak. Oh mau. Nih ambil. Ini mal. Salah lagi mal. Iya ini. Ya, tuh. Udah, mam. Udah, mam. Itu kamu satunya tuh, siapa namanya? Ini kamu satunya nih. Satu. Mal kalasi mal. Bersiman. Jaliman. Lewat kuman. Nah, udah satu. Pekanan mal. Mal kesini ya mal. Adiknya suruh kesini. Itunya makanannya bawa. Nah, udah malah dideketin Pak Imam, orang dijauhin malah deketin itu sono. Nah, gitu. Ya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan riwayataken saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Wis dawuh sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, wis dawuh sapa Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu, ojo padha iri sapa sira kabeh, wala tanajashu, ojo saling agawe ala sapa sira kabeh, wala tabaghadu, lan ojo padha bendu sapa sira kabeh. Bendu itu marah, bogok. Wala tadabaru, lan ojo saling membelakangi. Apa membelakangi itu ya? Kalau bahasa Jawanya itu apa? Membelakangi, saling tidak menyapa gitu, Pak. Wala yabi' lan ojo atol sapa wong ba'du. Wala yabi' lan ojo atol ba'dukum sapa sebagian sira kabeh ala bai'i ba'din ing atase atolane sebagian. Wa kunu lan dadiyo sira kabeh ibadallahi ikhwana, kaulane Allah ikhwanan ing dalem persaudaraan. Al muslimu akhul muslimi, utawi wong muslim iku sedulurane wong muslim. La yadzlimuhu, ojo ndolimi sapa muslim hu ing muslim. Wala yakhzuluhu, lan ojo ngelekaken sapa muslim hu ing muslim. Wala yakdzibuhu, lan ojo goro sapa muslim hu ing muslim. Wala yahkiruhu, lan ojo ngelek-ngelekaken, ngino-nginoaken sapa muslim hu ing muslim. At-taqwa, utawi kang aran takwa, hahuna iku ing dalem mengkini. Wa yushiru, lan ngisyarataken sapa Kanjeng Nabi ila sadrihi, maring dodone Kanjeng Nabi, salah samarratin, kelawan telu piro-piro ambalan. Artinya kata Nabi, at-taqwa hahuna, ini loh, mengisyaratkan dengan jarinya ke dadanya. At-taqwa hahuna, 1, 2, 3. Bihasbin ri'in, kelawan nyukupi wong. Bihasbin ri'in, kelawan nyukupi wong. Minasyarri, ing dalem keoloan. Bihasbin ri'in iku tetep
ing dalam kecukupane wong minasyarri saking keoloan ayyah kira utawi yento nginoaken sapa imriin akhahul muslim ing dulure imriin al muslimah kang muslim. Jadi bihasbi imriin itu kalau dibahasakan sudah cukup keburukan yang dilakukan oleh seorang dengan menghinakan saudaranya sesama muslim. Bihasbi imriin iku tetep ing dalam kecukupane wong minasyarri saking keoloan utawi ayyah kira yento nginoaken sapa imriin akhahu ing dulure imriin al muslimah kang muslim. Kullul muslimi utawi saben-saben wong kang muslim alal muslimi ing atase wong kang muslim haramun iku haram. Rupane haram damuhu getini, jadi badal daripada lafaz haram. Damuhu getini, wa maluhu artoni, wa irduhu lan kehormatani. Muslim rawahu muslimun. Dia meriwayatkan sapa Imam Muslim. Yang diceritakan muslim yang meriwayatkan orang muslim. Kenapa Imam? Hah? Jadi artinya hadis yang ke-35 dari kitab Arba'in Nawawi diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadisnya Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, la tahasadu, jangan saling hasud, wala tanajashu, jangan saling memburuk-burukkan satu sama lain, wala tabaghadu, dan jangan saling membenci satu sama lain, wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi satu sama lain, wala yabi' ba'dukum, dan jangan sebagian dari kalian itu menjual ala bai'i ba'din, di atas jualan saudara kalian sebagiannya. Artinya misalkan nih Pak Darsan jualan apa namanya? Takoyaki. Pak Darsan jualan takoyaki. Nah, kemudian Pak Marsad jualan roti bakar. Nah, kemudian saya nih datang nih ke Pak Darsan. Pak Darsan, jualan apa? Takoyaki. Enak nggak kira-kira? Enak Gus, coba aja. Ya udah, satu-satu. Pak Darsan ngomong, jangan Gus, udah, mendingan nih roti bakar saya ini lebih enak dari itu. Itu haram tuh. Nggak boleh, karena saya sudah memesan kepada Pak Darsan, kemudian Pak Marsad berusaha menggagalkan pesanan saya kepada Pak Darsan hanya untuk supaya saya membeli dagangannya. Itu nggak boleh. Tapi kalau di pasar Pak, ayo Pak beli ini Pak, nawarin orang nggak apa-apa bareng-bareng itu. Tapi kalau sudah orang yang ditawarkan tadi masuk ke dalam satu toko, sedang melakukan transaksi, jangan diganggu. Haram itu hukumnya. Itu yang dimaksud wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian itu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, karena seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka la yadlimuhu, tidak boleh menzalimi orang muslim terhadap muslim yang lain. Wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh menghinakan muslim yang satu dengan yang lain. Wala yakdzibuhu, dan tidak boleh mendustakan muslim yang satu dengan yang lain. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh merendahkan muslim yang satu dengan yang lain. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu ada di hati. Nah, ketika mengucapkan at-taqwa hahuna, hahuna ini kan isyarah, ya kan? Hahuna ini adalah kalimat isyarah. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat,
ketika mengucapkan at-taqwa hahuna, Nabi itu mengisyaratkan dengan jarinya ke arah dadanya 3 kali. Kemudian Nabi melanjutkan, bihasbim li'in minasyarri, cukuplah orang itu sudah melakukan keburukan yang besar, ayyakhira akhahul muslim, apabila dia itu merendahkan saudara muslimnya. Kullul muslim alal muslim haramun, setiap orang muslim bagi orang muslim yang lain haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Artinya haram bagaimana? Darahnya harus dijaga, tidak boleh sampai mencucurkan darah saudaranya. Hartanya harus dijaga, tidak boleh merugikan harta saudaranya. Wa irduhu, dan kehormatannya. Kehormatannya harus dijaga, tidak boleh menghancurkan kehormatan saudara. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Cukup ya? Lanjut Pak. Jam 10. Itu Pak yang perlu sampean perhatikan. Kan rusak ini. Zaman akhir zaman ini hanya karena politik rusak ini. Wala tahasadu, wala tanajasu, wala tabaghadu, wala tabaduru. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Itu juga rusak. Apalagi yang terakhir tuh haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rusak semua. Kenapa? Ya karena itu hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu kalau diikuti bisa mengajak kepada keburukan. Betul Pak. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, dan mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan kepahaman kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat kita menjadi bagian umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendapatkan barokah syafaat beliau di dunia wa dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kita semuanya Allah pertemukan dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.